Pernah nggak lu ngerasa di sekitar lo banyak banget orang yang kayaknya nggak siap buat bersaing di dunia kerja atau nggak punya skill yang mumpuni buat bisa sukses di era sekarang? Atau mungkin lo sendiri ngerasa kesulitan buat berkembang karena keterbatasan akses atau kesempatan? Nah, kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, santai, lo nggak sendirian. Di Indonesia, masalah kualitas SDM ini emang jadi tantangan besar. Dan banyak banget orang yang bingung gimana caranya bisa survive dan berkembang di tengah situasi yang serba nggak pasti ini. Nah, di video ini, kita bakal bahas kenapa kualitas SDM di Indonesia jadi isu penting, dampak yang terjadi, dan pastinya tips buat kita semua bisa bertahan dan berkembang. Jadi gini guys, SDM atau sumber daya manusia di Indonesia punya potensi yang luar biasa besar. Jumlahnya banyak, dan kalau dipoles dengan baik bisa jadi aset besar untuk kemajuan negara. Tapi faktanya kita masih punya banyak PR. Berdasarkan data, Indonesia punya angka tenaga kerja yang besar. Tapi sayangnya mayoritas dari mereka termasuk ke dalam kategori low quality. Ini artinya banyak tenaga kerja yang kurang punya skill atau kemampuan khusus yang dibutuhkan buat bersaing di pasar kerja modern. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor yang bikin SDM kita masih berada di level ini. Pertama, pendidikan. Sistem pendidikan kita seringkali lebih fokus ke teori daripada praktik atau pengembangan skill. Banyak lulusan yang tahu teori, tapi pas masuk ke dunia kerja, masih harus belajar banyak dari nol. Kedua, akses ke pendidikan berkualitas juga belum merata. Di beberapa daerah, terutama di pelosok, banyak banget yang kesulitan buat dapat pendidikan yang layak. Selain itu, digitalisasi juga jadi faktor yang nggak bisa kita abaikan. Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, tapi nggak semua SDM kita siap buat ngikutin. Ini bikin gap antara kebutuhan pasar dan kemampuan SDM makin lebar. Nah, apa sih dampaknya kalau mayoritas SDM kita masih di kategori low quality? Dampaknya nggak main-main cuy. Oke, pertama pengangguran tinggi. Karena banyak dari tenaga kerja yang skillnya belum mumpuni, mereka jadi kesulitan buat dapat pekerjaan. Ini bikin tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dan karena mereka nggak punya skill yang relevan, perusahaan pun kadang lebih memilih tenaga kerja dari luar atau harus melatih dari nol, yang pastinya butuh waktu dan biaya. Produktivitas rendah. Kalau skill nggak sesuai dengan kebutuhan, produktivitas otomatis menurun. Dalam perusahaan, ini bisa berdampak ke kualitas dan efisiensi kerja. Dan kalau ini terjadi di skala yang lebih besar, seperti industri, dampaknya bisa ke ekonomi negara juga. Bayangin, banyak bisnis yang akhirnya nggak bisa bersaing di pasar global cuman karena kualitas SDM-nya belum memadai. 3. Pembangunan lambat. SDM yang kurang berkualitas juga berdampak ke lambatnya pembangunan di beberapa sektor, terutama sektor yang butuh skill khusus seperti teknologi dan industri kreatif. Padahal, sektor-sektor ini justru punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketika kualitas SDM rendah, banyak orang yang hanya bisa mengandalkan pekerjaan dengan gaji rendah. Ini bisa bikin ketimpangan sosial dan ekonomi makin parah. Orang yang punya akses ke pendidikan dan skill tinggi makin kaya, sementara yang lain makin tertinggal. Sekarang bagaimana cara kita survive dan berkembang? Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Di tengah kondisi SDM yang masih punya banyak tantangan ini, berikut adalah hal-hal yang harus lo coba dan lo kuasai agar bisa terus survive. Pertama, lo harus upgrade skill secara mandiri. Kalau lo ngerasa skill lo belum cukup buat bersaing, jangan nunggu kesempatan belajar dari perusahaan atau sekolah aja. Di era digital ini, banyak banget platform online yang nyediain kursus gratis atau berbayar dengan harga terjangkau. Mulai dari platform lokal kayak Ruang Guru atau Pintaria, sampai yang internasional kayak Coursera atau Udemy, lo bisa belajar apapun mulai dari skill teknis kayak coding, desain, sampai soft skill kayak komunikasi atau kepemimpinan. 2. Fokus ke skill yang lagi dibutuhin pasar. Jangan asal belajar guys, cari tahu dulu skill apa aja yang lagi dibutuhin di dunia kerja sekarang. Misalnya data analisis, digital marketing, atau bahkan bahasa Inggris. Dengan fokus ke skill yang dibutuhin pasar, kesempatan lo buat dapet kerja atau naik karir jadi lebih besar. Ketiga, bangun jaringan lo.
Kadang yang bikin kita dapat peluang bukan cuma skill aja, tapi juga relasi. Coba bangun jaringan atau networking dengan orang-orang yang bisa bantu karir lo. Misalnya, ikut komunitas, datang ke seminar, atau aktif di LinkedIn. Dengan jaringan yang kuat, lo punya lebih banyak akses buat dapat informasi dan peluang baru. 4. Berani keluar dari zona nyaman. Banyak dari kita yang terlalu nyaman di satu pekerjaan atau lingkungan, padahal di luar sana banyak banget kesempatan buat berkembang. Kalau lo merasa skill, lo kurang berkembang di tempat yang sekarang, jangan ragu buat cari tantangan baru, cari pekerjaan atau project yang bikin lo belajar hal-hal baru. 5. Optimalkan teknologi untuk produktivitas. Di era sekarang, teknologi bisa jadi senjata utama buat ningkatin produktivitas. Ada banyak aplikasi dan tool yang bisa bantu lo kerja lebih efisien, mulai dari aplikasi manajemen waktu, tools desain, sampai software buat analisis data. Selain bisa ngebantu lo jadi lebih produktif, kemampuan menggunakan teknologi ini juga bisa jadi nilai plus di mata perusahaan. 6. Jangan ragu investasi di pendidikan. Banyak orang yang merasa ragu buat keluar uang buat belajar atau kursus, padahal investasi di pendidikan itu bisa balik lagi ke kita dalam bentuk penghasilan yang lebih besar atau peluang karir yang lebih baik. Jadi jangan ragu buat investasi di pendidikan lo sendiri. 7. Bangun mindset positif dan kuat. Persaingan emang berat, apalagi kalau kita harus mulai dari nol. Tapi yang paling penting adalah mindset lo. Bangun mindset positif yang nggak gampang menyerah dan selalu mau belajar. Di tengah ketidakpastian, orang yang punya mental kuat dan fleksibel biasanya bisa bertahan dan bahkan berkembang. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa tertinggal atau ngerasa kualitas SDM di sekitar kita masih jauh dari ideal, nggak usah khawatir. Kita bisa mulai dari diri sendiri buat ningkatin kualitas kita. Ingat, dunia kerja terus berkembang dan kita nggak punya pilihan selain ngikutin arus atau bahkan memimpin perubahan itu. Jangan nunggu kesempatan datang, tapi kita yang harus proaktif nyari peluang buat berkembang. Sekarang coba tulis di kolom komentar kira-kira skill apa yang lagi pengen lo tingkatkan, atau mungkin lo punya tips lain buat ningkatin kualitas SDM di Indonesia. Share pendapat lo di bawah, gue tunggu.